Aku tahu semua orang dah tengok kan pasal pakcik yang jual ais teh dengan air yang diangkat tu kan. Aku tahu semua orang dah tengok kan pasal pakcik yang jual ais teh dengan air yang diangkat tu kan. Lepas tu semalam aku menangis sebab aku bayangkan kalau bapak aku kena macam tu. Kalau bapak aku kena macam tu, dia dah tak selamat tau aku buat. Kau tahu tak? Kalau bapak aku yang kena macam tu. Aku ni bukanlah bagus sangat. Aku pun banyak dosa. Tapi aku tak sampai hati untuk cakap dengan orang yang berumur macam tu, kau tahu tak? Lagi-lagi dia kerja cari rezeki yang halal. Bukan dia mencuri ke, dia merompak ke, bukan. Sebab tu orang kata, kau kalau ada ilmu pun, tapi kalau kau tak beradab, tak guna, kau tahu tak? Ilmu kau tinggi mana pun, tak berguna langsung bila kau tak ada adab. Sebab tu, ujian terbesar orang-orang yang berilmu ni adalah dia rasa orang lain tu tak bagus. Dia rasa dia paling bagus. Itulah, macam tu lah. Sakit dibalas maaf tu tak adil, tau tak? Tak adil. Tu yang lagi seorang terjerit-jerit, tergelak-gelak macam bangang kat tepi tu. Kau punya kahak ni dah nak terkeluar dah aku tengok. Kau rasa apa? Rasa benda tu macam kelakar lah. Kelakar sangat lah macam tu. Siapa yang shock ngeliat videonya yang katanya pemuka agama tapi ngata-ngatain orang yang lagi nyari nafkah untuk keluarganya digoblok-goblokin di muka umum. Dan dari kejadian video itu aku tuh makin yakin bahwa kita tuh penting banget punya adab yang baik. Bahkan untuk mempelajari adab yang baik itu tuh perlu ilmu. Karena kita tahu gitu, adab itu adalah cara bagaimana kita melakukan sesuatu. Contoh misalnya adab kita berwudu, adab kita tidur, adab kita makan, dan adab kita mentransfer ilmu yang kita punya. Karena jelas ya, Allah bilang kita nggak boleh menghina sesama makhluk, kita harus berkata yang baik, kita harus mentransfer ilmu itu dengan baik. Bahkan ketika kita mau menegur orang lain, itu tuh tidak boleh di muka publik gitu. Dan yang paling penting, kita nggak boleh membuat lelucon, membuat orang lain tertawa dengan menghina fisik orang lain. Belum tentu juga kan dia pedagang es teh terus beneran dia goblok. Kalaupun dia goblok, emang pantes gitu seorang pemuka agama ngata-ngatain orang goblok di tempat orang lagi nyari ilmu? Itulah mengapa pentingnya berilmu dulu sebelum berucap. Karena orang-orang yang melakukan sesuatu yang menurut dia baik tanpa adanya sebuah ilmu, itu tuh bisa ngebuat Allah tuh murka. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa lebih baik dia duduk sama orang fasik tapi beradab daripada orang yang pintar baca Al-Quran tapi nggak punya adab. Dikatain goblok di depan umum dan katanya itu bercanda. Menurut kamu gimana? Itu pantas nggak? Ini opini saya pribadi ya. Bercanda itu boleh dan sangat wajar. Kita pasti senang juga kan ketemu orang yang suka bercanda. Tapi kalau kata-katanya nyakitin gimana ya? Kalau kita bercanda di lingkungan kita secara pribadi gitu, yang kita udah akrab, kita udah bener-bener deket, biasanya mungkin ada kata-kata yang sedikit nyeleneh gitu ya. Kata-kata yang mungkin kalau kita omongin ke orang lain bisa bikin tersinggung, tapi ke sahabat-sahabat kita karena udah biasa bareng, itu jadinya kayak hal-hal yang biasa. Tapi kalau kasusnya di hadapan orang yang tidak kita kenal dekat, kita baru ketemu, dan di khalayak ramai juga kita ngomong dengan keras, maksudnya bercanda tapi dengan kata-kata yang menyakitkan, tentunya itu kurang sopan ya, dan bisa banget buat menyakiti hati orang lain. Orang yang memandang juga jadinya memandang kita buruk. Bercanda boleh aja, tapi pastinya ada tempatnya. Di forum-forum tertentu, bercandaan harus dengan cara yang sopan, elegan sedikit lah. Lagi pula penggunaan kata kasar sehari-hari juga sebenarnya kan tidak pantas untuk dijadikan bercandaan ya. Kalau bisa bercanda pun ya dengan kata-kata yang enak gitu. Apalagi kalau di forum tersebut kita sebagai pembicara dan kita sedang membahas soal ketuhanan atau agama. Bagaimana kita membahas soal ketuhanan sedangkan adab kita aja menyakiti orang lain. Buah pertama yang orang lihat dari kita adalah buah perbuatan kita. Buahnya harus manis, buahnya harus menyenangkan. Jangan sampai buah perbuatan kita ketika kita bicara soal ketuhanan malah
menyakiti orang lain, tidak seperti mencontohkan kasih Tuhan. Dari setiap cerita pasti ada pelajarannya. Jadi semoga kita semua bisa berhati-hati dalam bercandanya. Jangan sampai bercanda kita justru membuat hati orang lain terluka. Besar banget nontonin si bapak-bapak es teh ini ya. Mendingan gak usah nyinyir deh guys. Langsung aja beli tuh es teh bapaknya kalau rumah lu deketan di sana ya. Plus, sadar nggak? Bapak ini adalah satu dari sekian banyak ayah, bapak di luar sana yang rela menanggalkan semua rasa gengsinya, keluh kesahnya, keringatnya hanya untuk pulang bawa uang bagi anak dan keluarga. Kita sebagai anak udah appreciate belum sih dengan kerja keras ayah kita? Sebagai istri, sudahkah kita mengasihi dan menghormati suami yang menjadi kepala keluarga banting tulang ini? Dan para ayah di luar sana, terima kasih karena terus berjuang buat kami, anak-anak dan juga Pak Miftah, utusan khusus negara bagian kerukunan dan pembinaan sarana keagamaan, tapi menghargai penjual es teh juga mampu. Kerukunan apa yang mau dibina? Ayo cuma bercanda ya. Anak-anak Bu Guru, please jangan percaya sama Bu Guru. Siapapun yang kita anggap sebagai tokoh besar, entah itu tokoh agama, Gus, influencer, atau pemimpin, mereka bisa salah atau bahkan menunjukkan sikap yang kurang baik. Jadi, jangan terlalu percaya hanya karena melihat status atau popularitas seseorang. Kita boleh mengagumi seseorang, tapi tidak berarti kita harus membenarkan segala hal yang mereka lakukan. Ingat, jangan percaya sama Bu Guru. Kalau kamu mendengar sesuatu dari tokoh tertentu, tanya dalam hatimu, apakah yang dikatakan itu benar? Apa buktinya? Apakah yang dikatakan itu sesuai dengan nilai-nilai kebaikan? Cari tahu dan cari tahu. Libatkan hati nuranimu sebelum mempercayai sesuatu. Sekali lagi, jangan percaya sama Bu Guru. Gunakan akal dan hatimu untuk berpikir dan merasa. Sekarang bantu Bu Guru untuk berpikir. Kira-kira utusan khusus negara baiknya diutus kemana ya? Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast, tengah lu. Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys, ya. Nggak usah dihujat, jangan dihujat. Ketawain aja sambil nyewa ninja. Tebas dah diem-diem, gitu. Nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak banget ngakak. Emang lucu banget ya Pak? Iya. Buset, bye-bye rahang lo nyangkut. Ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben, mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih ngomong gobloknya lancar ya, kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya Pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai Play-Doh. Mau? Saya mah nggak mau. Udah bapak mending pulang dah. Pulang sana. Ngumpet di samping hordeng. Bikin malu keluarga.